Berikut adalah tata tertib yang harus ditaati dan dipatuhi oleh para pengurus sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan mendiamkan persidangan, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun masih menunjukkan sikap dosa pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawa wajib titipan pada tempat yang disediakan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk melaksanakan tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena jalannya tugas jabatan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa keadaan seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus dimintai izin terlebih dahulu pada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang beri peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib yang dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan perbuatan terhadap pelakunya. Kepada pihak tergugat, penggugat, dan turut tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Pada hari ini, Kamis 7 September 2023, sidang pengadilan niaga negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata penundaan kewajiban membayar hutang pada tingkat pertama dengan nomor perkara 285/2023 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara Dian Adi Prasojo sebagai penggugat melawan Aditya Dwi Setiawan sebagai tergugat. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang perkara perdata nomor 285/2023/PN Jakarta Pusat tentang gugatan berprestasi antara Dian Adi Prasojo sebagai penggugat melawan Aditya Dwi Setiawan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah para pihak sudah siap? Siap, Yang Mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan eksepsi dari tergugat. Baik, dari pihak sudah siap dengan eksepsinya? Ya, ya, ya. Untuk penggugat, apakah sudah mendapatkan salinan eksepsi? Sudah, Yang Mulia. Atas eksepsi tergugat, apakah ini dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Bacakan. Akan kami, saudara penggugat beserta kuasa hukum, apakah keberatan apabila eksepsi dibacakan? Tidak, Yang Mulia. Baik, untuk tergugat silakan dibacakan. Kepada penggugat dimohon untuk mendengarkan, memperhatikan dan seksama. Jakarta Pusat 7 September 2023 nomor 285 Insus PKPU 2023 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat perihal jawaban tergugat atas gugatan PKPU dari penggugat. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Pusat, yang terhormat beliau ini menyampaikan eksepsi saya sebagai berikut. Satu adalah eksepsi. 1. PT Harapan Mulia Karya atas nama Bapak Aditya Dwi Setiawan menyampaikan tidak menunjukkan proposal atau perdamaian, namun mengajukan permohonan pemberian masa perpanjangan PKPU tetap untuk melanjutkan proses mediasi dengan pihak PT Bank Negara Indonesia Persero.
PT BNI Multifans guna tercapainya perdamaian. 2. Bahwa tergugat mengajukan permohonan perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Tetap, namun demikian para kreditor menyatakan keberatan yang menolak permohonan yang diajukan oleh debitor, sehingga pemberian perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak mencapai kesepakatan dan persetujuan secara aklamasi. 3. Dalam praktiknya seorang dapat menyatakan bahwa prestasi atau ingkar janji dalam membayar utang sesuai pasal 1234 KUH Perdata adalah sebagai berikut. 1. Utang tidak dibayar sama sekali, artinya pihak berutang benar-benar tidak melaksanakan kewajiban membayar utang. 2. Membayar utang namun tidak dilunasi sepenuhnya, artinya pihak yang berutang membayar utang namun tidak tepat waktu. 3. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. 4. Bahwa kami sebagai tergugat memiliki niat untuk melunasi utang dan berusaha membayarnya tepat waktu. Bahwa tertanggal yang disampaikan 28 Mei 2015 pertama kali tergugat mengajukan utang dengan jaminan sebidang tanah hak milik PT Harapan Mulia Karya yang beralamat di Jalan Masjid Abidin nomor 48D Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, yang berdasarkan anggaran dasarnya berkependudukan di Jakarta dan sudah berlangsung hingga 28 Mei 2020. Namun karena alasan menurutnya pendapatan perusahaan dari proyek kami tergugat PT Harapan Mulia Karya atas nama Direktur Utama Bapak Insinyur Aditya Dwi Satrio membenarkan keterlambatan membayar hutang dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU. Dalam konvensi 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan jelas tegas. 2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar, supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat. Maka dengan ini tergugat perlu mengungkapkan hal yang sebenarnya sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tidak pernah berjanji akan memberikan prestasi kepada penggugat sebesar 2 miliar rupiah. Hubungan hukum sebagai yang dialihkan penggugat harus dibuktikan melalui adanya perjanjian berupa surat perjanjian atau perjanjian berupa akta yang sudah disahkan oleh pejabat notaris. Demikian dalil-dalil penggugat adalah kabur, tidak jelas dan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Bahwa benar tergugat adalah istri dari almarhum Suratno sebagai dijadikan presiden. Mohon seluruh dalil-dalil penggugat ditolak karena kabur, tidak jelas, absurd, legal, harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima berdasarkan seluruh uraian yang telah tergugat sampaikan. Mohon maaf majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal berikut. Dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam konferensi 1. Bahwa tergugat menyampaikan tidak mengajukan proposal atau permintaan perdamaian, namun mengajukan permohonan pemberian masa perpanjangan PKPU tetap melanjutkan proses mediasi dalam pihak ketiga Presiden Indonesia dan PT BNI Multifans guna tercapainya perdamaian. Bahwa tergugat sebagai jalankan penggugat merupakan direktur PT Harapan Mulia dan menjanjikan usaha di Masjid Abidin nomor 40D Bambu Duren Sawit Jakarta Timur yang berdasarkan anggaran dasarnya berkependudukan di Jakarta. 3. Bahwa tergugat akan berusaha untuk melunasi hutang pada PT BNI Multifans berkependudukan di berkantor di Geraha Bina Rasa 11 Rosa Faid Kevin C18 diwakili oleh Direktur Prasetyo selaku Direktur Utama. 4. Bahwa seluruh dalil-dalil penggugat pada poin ketiga gugatan seluruhnya tidak bersifat toleransi karena menolak usaha pemberian utang. Tergugat pada nyatanya tergugat masih berusaha melanjutkan permohonan PKPU. 5. Bahwa dalil penggugat poin 4 harus ditolak. Tergugat telah menyampaikan berulang-ulang sampai sekarang tergugat masih mengusahakan, namun dalam proses mediasi dilakukan voting dan kreditor banyak yang menolak permohonan
harus dibuktikan melalui adanya suatu perjanjian berupa surat akta, bukan berupa surat atau surat-surat dari mana penggugat tersebut. 7. Bahwa seluruh dalil penggugat pada poin 3 dan 4 seluruhnya harus ditolak karena untuk membayar uang senilai 16.134.65.000 rupiah membutuhkan waktu yang panjang karena penggugat mematok bunga 14 juta per tahun. 8. Menyatakan menolak turut tergugat untuk memenuhi isi putusan ini karena tidak berdasarkan hukum sama sekali. 9. Menyampaikan hukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul oleh perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon maaf putusan saya diri. Jakarta 7 September 2023 beban kami penasihat hukum sekarang ini saya. Baik, pihak penggugat apakah sudah mengerti dan jelas? Baik, kepada penggugat apakah akan mengajukan tanggapan atas eksepsi yang telah disampaikan oleh tergugat? Saya akan mengajukan tanggapan yang mulia dan mohon waktu untuk menyampaikan. 7 hari cukup? Cukup yang mulia. Baik, karena pihak penggugat perlu waktu untuk menyiapkan jawabannya, maka sidang akan ditunda. Panitera untuk 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa, dan apakah ada jadwal persidangan di hari tersebut? Untuk 7 hari depan, hari Kamis tanggal 14 September 2023 dan tidak ada jadwal persidangan pada hari itu yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 14 September 2023 pukul 9 di Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Pusat. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan kewajiban hadir di